Halo teman-teman, kembali lagi di part ketiga. Jadi di part ketiga ini kita akan menentukan indeks Miller dari data hasil analisis XRD yang kita punya. Di part ini kita akan menggunakan software yang namanya itu PowderX. Nah, tapi sebelumnya kita ini akan mengkonversi dulu data yang kita punya itu nanti ke file dengan extension DAT gitu ya. Nah, kita menggunakan bantuan Origin dan Excel untuk mengkonversinya. Jadi kita import dulu data yang kita punya. Jadi kita langsung drag aja. Ini kan yang genap. Kita drag ke Origin. Nah, udah itu ini kita kopikan langsung ke Excel, copy paste, sisakan 2 ya atas. Nah, ini kita isi yang sumbu X ini kita isi dengan namanya, nama senyawanya itu kan TiO2 ya, kita udah tahu ini dari tadi hasil analisis image. Terus ini sel yang kedua ini kita isi dengan jumlah data ya, jumlah data yang ada di sini. Ini itu tinggal ya kita lihat aja, kita ke bawahin dia di 8503 karena 02 di atas ya, berarti sisanya adalah ada 8501 data kita. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita simpan filenya, kita save as aja, save as ya bebas ya dimanapun disimpannya. Misalnya aku biar satu file simpan dulu di sini dengan nama misalnya TiO2 DAT. Nah, save as type-nya kita rubah ke text MS-DOS ini, terus kita save. Oke, udah. Kalau kayak gitu, kalau udah kita ke PowderX. Nah, ini aplikasi PowderX-nya. Aplikasi PowderX-nya kita import datanya, kita ke file, terus import data, lalu pilih yang XY XRD ini, dan kita rubah ininya menjadi all files. Nah, terus kita ini tadi kan yang TiO2, terus kita open. Nah, ini udah ada ya si data si diffractogramnya. Cuman kalau misalnya kita lihat ini diffractogramnya ya masih tidak smooth ya. Jadi kita smoothkan terlebih dahulu. Kita pakai ini nih icon yang keempat, yaitu adaptive smooth. Kita misalnya atur aja ini sih ya, diatur aja, disesuaikan. Kita bisa lihat dulu bagaimana nanti hasilnya. Nah, ini yang biru itu nanti hasilnya kita okekan, ini lebih smooth ya. Nah, terus biasanya itu si diffractogramnya ini lebih menempel ke sumbu yang di bawah ya. Ini sebenarnya udah menempel, udah terlihat ke bawah tapi belum terlalu menempel, jadi kita bisa atur ke pilihan yang background ini bisa diatur aja. Misalnya aku mau pick up pointnya 150 dan repeating time-nya bisa dilihat dulu. Nah, ini lebih ke bawah kan ya, terus kita tinggal oke kan. Nah, ini udah lebih menempel ke sumbu. Nah, sekarang kita akan menandai puncak-puncaknya, puncak-puncak yang menjadi karakteristik dari si senyawa TiO2 ini dengan di pilihan peak, terus ke simple peak. Nah, ini tinggal diatur ya, tinggal diatur. Jadi nanti tuh ada tanda nih, aku kasih lihat. Misalnya aku mau atur nih, tadi 25 dulu deh ya, kita show. Nah, ini kan ada nih, ini adalah puncak-puncak yang tertandai. Tapi kalau bisa dilihat, ini puncak-puncak yang kecilnya juga ikut tertandai ya. Jadi kita bisa atur biar hanya puncak-puncak yang jadi karakteristiknya aja gitu yang tertandai. Misalnya kita atur ini jadi 93 dengan intensity limitnya 3, kita show. Nah, ini kan cuman yang tinggi-tinggi ya, yang intensitasnya yang tertandai gitu, baru kita oke aja. Nah, ini nanti ada input wavelength, ini udah tinggal diokein aja asalkan radiationnya CU alpha 1. Ini wavelength dari X-ray, angular dispersif, kita tinggal langsung oke aja. Dan ini save aja filenya menjadi file text. Misalnya aku mau dinamakan menjadi FWHM dan D, terus kita save. Nah, ini adalah datanya ada data 2 theta, D nya, height nya, area, FWHM nya gitu.
Nah, ini kita bisa minimize aja. Terus sekarang kita bakal munculin DHKL-nya. Kita ke pilihan yang indexing ini, terus munculin DHKL. Nah, ini sampel name-nya bisa kita ganti ya, TIO2 gitu ya. Dengan symmetric class-nya ini kita sesuaikan dengan yang ada, yang udah kita dapat dari match. Ini kalau misalnya kita lihat yang match ini ya, yang udah di refine, ini crystal systemnya adalah tetragonal. Jadi kita samain, dia itu adalah tetragonal. Nah, ini. Nah, untuk angle-nya atau sudutnya itu nanti menyesuaikan, kita tinggal atur di sel parameternya. Ini kita samain juga dengan yang ada di match tadi. Kita lihat untuk A-nya itu adalah 4,5952. Kita bisa copy paste atau ketik secara manual. Misalnya kita copy paste. Nah, ini jangan lupa spasi yang depannya dihapus karena kan tetragonal ya, jadi A sama B nya sama. Kita tinggal masukkan data yang C-nya, kita copy paste lagi. Ini 2,9597, kita kopikan ke sini, kita copy, jangan lupa hapus spasinya. Untuk lattice type-nya P, startnya oke di 590. Terus kita radiation type-nya udah. Ini kita calculate dulu. Oke. Nah, jangan lupa dicek dicentang display HKL-nya. Terus misalnya kita atur 2 theta error-nya itu di 0,9. Ya, terus kita ke pick match. Nah, ini muncul indeks Miller dari puncak-puncak tadi yang sudah ditandai. Nah, kita minimize saja. Ini di yang sini 110, 110, 101, 200, 111, 210 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita coba kita lihat. Nah, ini kan udah dimunculin ya. Ini kita lihat nih yang tadi di pitch matching result, ini dia berubah datanya. Jadi kan cuman ada data 2 theta D gitu ya. Ini jadi berubah, dia jadi HKL-nya jadi muncul, terus sistemnya muncul kayak tadi ini informasi-informasinya. Dan ini bisa kita simpan, kita misalnya file, save as, jadi file teks aja gitu ya. Misalnya ini kita simpan menjadi TIO2 pick matching result ya, bebas ya. Oke gitu. Nah, save. Ini udah di save dan ini pun bisa kita save plotnya. Ini tinggal di file, di save plot ya, misalnya aja kita namakan TIO2 plot. Oke, tinggal kita save. Oke, ini dan inilah hasil dari analisis penentuan indeks Miller menggunakan software Powder X. Sampai jumpa di part selanjutnya.